Silakan duduk. Kali sebelumnya boleh kamu perkenalkan diri kamu sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Siti Latifah, biasa dipanggil Latifah. Oke, baik. Langsung aja. Sebelumnya maaf Ibu, sudah mengganggu waktunya Ibu. Sama sekali tidak, Latifah ya. Justru ibu itu memang ada waktu untuk kamu, buat kamu. Di sini kamu bisa bicara bebas nih, dan apapun yang kamu ceritakan akan kita jaga kerahasiaannya. Itu janji ibu, itu janji ibu kepada Latifah, seperti itu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar hari ini merasa capek Ibu. Capek fisik atau capek apa nih? Capek beban dan capek fisik tentunya. Atau ada yang lain yang terasa berat di kamu? Sejujurnya ada Bu, lebih ke pikiran kayak. Oke, ibu dengar kamu. Justru itu kenapa tempat ini ada buat kamu, supaya kamu bisa meluapkan kepada ibu. Kita cari bareng-bareng solusinya. Tidak ada yang perlu kamu tahan-tahan. Karena di sini kita ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan itu kamu boleh bercerita, ya, bercerita kepada ibu. Silahkan. Ibu siap mendengarkan sepenuhnya keluh kesah dari kamu. Jadi gini Bu, sebenarnya saya tuh ngerasa nggak cocok di jurusan IPA. Saya lebih suka di bidang seni dan musik. Tapi orang tua saya maksa saya harus masuk IPA. Katanya biar jadi dokter. Padahal saya nggak punya minat dan bakat sama sekali untuk masuk ke dokteran. Jadi kamu merasa ada jurusan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu jalani sekarang itu. Sebelumnya kita bahas lebih jauh lagi ya. Ibu ingin kamu tahu bahwa perasaan itu sangat valid ya. Banyak remaja di posisi yang sama seperti kamu gitu. Sekarang coba ceritakan lebih dalam, sejak kapan kamu mulai merasakan seperti ini? Sebenarnya udah sejak awal masuk SMA, waktu pengumuman jurusan, saya udah ngerasa nggak cocok dan akhirnya bilang ke orang tua kalau saya ngerasa nggak cocok di bidang kedokteran. Tapi mereka langsung menolak, katanya kalau misalnya ambil jurusan seni atau musik itu nggak akan ada masa depannya. Dan akhirnya saya turutin apa kata orang tua. Dari situ saya udah ngerasa belajar saya tidak bersemangat lagi. Oke, baik, kamu sudah mencoba menyampaikan kehidupan kamu sejak awal ini gitu ya, tapi tidak didengar oleh kedua orang tua kamu. Kamu sudah mencoba menyampaikan keinginan kamu sejak dari awal, tapi tidak didengar oleh orang tua kamu. Sekarang ibu ingin tanya lagi lebih dalam. Sebenarnya Latifah itu, kamu ingin seperti apa sih hidupnya? Seperti itu, apa yang paling kamu impikan kalau tidak ada hambatan apapun itu? Sebenarnya saya sudah lama ingin menjadi musisi Ibu, atau di bidang seni, karena saya dari SMP sudah sering nulis lagu dan sering tampil di acara sekolah di saat waktu SMP. Itu juga menjadi momen-momen yang paling saya ingat dan paling saya bahagia. Tapi nggak tahu kenapa sekarang itu rasanya menjadi jauh banget dan ngerasa hal itu nggak mungkin saya gapai. Jadi itu impian yang sangat nyata dan bermakna bagi kamu ya. Itu sekarang Latifah, kamu sudah punya rekam jejak nih, menulis lagu, tampil di panggung. Itu bukan hal kecil bagi kamu. Ibu penasaran nih, lagu seperti apa sih yang biasanya kamu tulis itu? Sebenarnya macam-macam Bu.
tapi kebanyakan tentang perasaan saya sendiri, tentang tekanan, tentang merasa nggak bebas. Kadang juga tentang hal-hal yang saya syukuri. Nulis lagu itu kayak cara saya untuk ngungkapin apa yang nggak bisa saya ungkapin. Jadi musik itu bukan sekedar hobi ya bagi kamu. Itu adalah bahasa kamu, seperti bahasa kamu, cara kamu memproses dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati Latifah. Itu sebenarnya kemampuan yang sangat luar biasa. Sekarang coba ceritakan apa yang kamu lakukan sehari-hari terkait sekolah dan hidupmu saat ini. Kalau boleh jujur, saya sering nggak ngerjain tugas, kadang juga suka bolos di jam pelajaran, terus pas di kelas saya malah nulis lirik-lirik lagu dan nggak fokus untuk belajar, dan nilai saya di kelas menjadi turun drastis. Terus sering dimarahin orang tua karena nilai saya turun. Berarti kamu jujur sekali ya Rika, dan ibu sangat menghargai itu ya. Ibu ingin tanya, ketika kamu bolos dan tidak mengerjakan tugas nih ya, apa kamu merasakan di dalamnya? Apakah itu membuat kamu merasa lebih baik atau justru ada perasaan lain di dalam diri kamu? Perasaannya ngerasa lega tentunya, dan juga kayak merasa nggak perlu untuk pura-pura peduli dengan pelajaran atau nilai yang saya nggak tertarik. Tapi setelah itu ada rasa bersalah juga karena lihat nilainya turun banget, dan saya merasa kenapa saya bisa jadi orang seperti itu. Oke, kamu baru menggambarkan suatu yang sangat peduli sekali gitu ya. Ada kegagalan sesaat, tapi lalu datang rasa bersalah dan konflik itu ya. Siklus itu yang melelahkan ya. Di luar sekolah, apa yang kamu lakukan nih? Apakah kamu masih main musik? Masih main, tapi saya mainnya ngumpet-ngumpet karena hampir setiap malam saya main gitar, nulis lagu. Itu menjadi salah satu yang bikin perasaan saya menjadi tenang, senang, dan bahagia. Tapi kalau orang tua saya lihat, pasti orang tua saya bakal langsung marah-marah dan suruh untuk saya belajar. Jadi musik itu benar-benar jadi tempat kamu berlindung nih ya, dan kamu sampai harus menyembunyikan semua itu untuk pasti membuat kamu merasa semakin tertekan ya, seperti sisi terpentingnya nih di dalam dirimu boleh muncul gitu. Apakah ibu menangkap dengan benar? Benar Ibu, tepat sekali. Rasanya kayak hidup, merasa kayak hidup saya tuh bukan milik saya sendiri, dan saya capek banget harus terus menjadi pura-pura menjadi orang lain. Ini paham sekali Latifah ya. Kelelahan itu sangat masuk akal. Terima kasih sudah mau berbagi sebanyak ini. Sekarang kita akan memasuki bagian yang lebih dalam lagi nih ya. Nah Latifah, kamu tadi bilang sering tidak mengumpulkan tugas, nilai turun, bolos, dan sering konflik dengan orang tua.
Sekarang ibu mau tanya, dan ini bukan untuk menghakimi kamu ya. Apakah itu membawa kamu lebih dekat ke mimpimu jadi musik? Kalau dipikir-pikir enggak sih Bu, malah semakin terasa jauh, nilai juga makin turun, orang tua makin marah, dan saya makin stres. Saya tahu itu salah, tapi saya nggak tahu harus ngapain. Baik, kalau dipikir-pikir gitu ya. Oke, itu adalah kesadaran yang sangat penting nih ya untuk Latifah ya. Kamu bisa melihat sendiri bahwa pilihan-pilihanmu saat ini tidak membawa kamu ke arah yang kamu mau, seperti itu. Sekarang ibu ingin tanya sesuatu nih yang mungkin agak lebih dalam ya, di luar soal nilai dan sekolah ya. Apakah kebutuhan kamu ini sebagai manusia terpenuhi? Misalnya Saya sering murung, teman-teman juga kayaknya udah mulai jaga jarak, saya jadi ngerasa sepi. Padahal dulu saya orangnya yang cukup aktif dan punya banyak teman. Oke. Kamu baru saja mengidentifikasi nih sesuatu yang sangat penting, ada di 3 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kebutuhan akan penghargaan, kebebasan, dan rasa memiliki atau koneksi dengan orang lain gitu ya. Dalam konseling realitas nih, kita percaya bahwa semua manusia berhak memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini ya. Kamu berhak dihargai ya, kamu berhak bebas, kamu berhak merasa dicintai dan terhubung oleh rasa itu. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu ya, secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan hal-hal penting lain dalam hidup kamu. Saya merasa saya juga nggak mau terus-terusan hidup seperti ini. Saya capek harus berantem terus sama orang tua. Saya juga sadar kalau nilai saya jelek. Nanti saya nggak bisa kemana-mana, bahkan kalau mau masuk sekolah seni pun perlu nilai yang bagus. Tapi saya bingung gimana ngomongnya sama orang tua. Itu sinyal nih, itu sinyal yang sangat positif bagi Latifah gitu ya. Kamu mau berubah dan kamu sudah bisa melihat gambaran sebesar situasimu gitu ya. Itu modal yang modal yang luar biasa gitu ya. Sebelumnya kita bicara soal langkah ke depan nih, ibu ingin tegaskan satu hal, kamu tidak harus memilih antara mimpimu dan kewajiban kamu gitu ya. Keduanya bisa berjalan dampingan nih, dan itu yang akan kita susun bersama. Apakah benar bisa seperti itu, Bu? Saya gak pernah kepikiran ke sana. Selama ini saya merasa harus memilih salah satu, jadi saya merasa bingung. Oke, sangat bisa ya. Justru itu yang akan kamu buktikan nih sendiri melalui pilihan-pilihan yang kamu buat mulai sekarang. Mau kita coba susunan bersamanya? Boleh, Ibu. Nih, bagus sekali ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kita akan membuat rencana konkret yang bisa kamu lakukan ya. Rencana harus realistis, sesuatu yang benar-benar bisa kamu jalankan, bukan sesuatu yang ideal tapi tidak mungkin kamu bisa mulai gitu ya. Kita mulai dari yang paling mendesak nih, nilai akademis. Menurut kamu satu hal kecil apa yang bisa kamu lakukan, mungkin itu
untuk mulai memperbaiki kondisi akademis kamu? Mungkin saya bisa mulai dari ngumpulin tugas yang belum saya kumpulin, Bu. Terus saya juga akan mencoba belajar bareng bersama teman saya yang dekat di kelas, yaitu namanya Dani. Dia baik dan pasti dia mau bantu saya. Nah, itu rencana yang sangat bagus, Latifa, dan realistis ya. Spesifik dan langsung bisa dilakukan sekarang nih ya. Kapan tepatnya kamu akan mulai dan berapa tugas yang akan kamu kumpulkan minggu ini? Saya coba untuk ngumpulin 3 tugas yang paling penting dulu ya, Bu. Mulai besok, dan saya akan hubungi Dani hari ini jika dia bersedia untuk janjian belajar bareng pada hari Rabu atau Kamis ini. Baik ya, luar biasa ya, sangat konkret ya. Dan ada temat waktunya nih, target waktu gitu ya. Sekarang untuk hubungan dengan orang tua kamu nih ya, bila ingin bisa cerita soal minatmu di musik ini, bagaimana ya, bagian yang mungkin terasa paling sulit itu bagaimana kalau kita latihan dulu di sini. Coba bayangkan orang tuamu ada di tempatmu sekarang, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin bilang bahwa saya tetap mau serius di sekolah dan saya tahu nilai saya harus membaik, tapi saya juga butuh ruang untuk musik karena itu bukan sekadar hobi, tapi itu cara saya merasa hidup. Saya percaya saya bisa sukses, tapi dengan cara saya sendiri, dan saya minta mereka untuk percaya kepada saya. Nah, kalimat itu luar biasa ya, Latifa. Sangat dewasa, jujur, dan tidak menyalahkan. Kamu menyampaikan kebutuhan kamu sambil juga menunjukkan tanggung jawab kamu ya. Sekarang satu hal yang perlu diperhatikan, kapan biasanya situasi di rumah sedang tenang dan kamu bisa bicara empat mata dengan orang tua kamu? Biasanya di Sabtu pagi setelah sarapan sebelum ayah pergi keluar, itu waktu yang paling santai Ibu di rumah. Itu waktu yang sangat tepat, pilihan nomor itu ya. Dan sebelum berbicara, tulis dulu nih poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua kamu supaya kamu tidak gugup dan pikiran itu terstruktur gitu ya. Apakah kamu pernah mencoba berbicara ke orang tua di saat yang kurang tepat sebelumnya? Itu sering sekali Ibu. Saya biasanya ngomong pas mereka lagi marahin saya karena nilai saya jelek, jadi langsung berantem deh. Baru sekarang saya sadar kalau itu salah strategi. Itu yang sangat penting ya Kak. Di waktu dan cara menyampaikan itu sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri ya. Dengan memilih momen yang tepat, peluang orang tuamu mendengar jauh lebih besar gitu ya. Satu hal lagi untuk musik, bagaimana kalau kamu buat jadwal yang jelas nih, misalnya kamu baru boleh main musik setelah menyelesaikan kewajiban kamu seperti belajar, mengerjakan tugas ya. Dengan begitu, kamu punya argumen nih yang kuat ke orang tuamu bahwa musik tidak mengganggu belajar. Bisa Ibu, saya pikir kalau saya tetap ngerjain kewajiban dulu,
Orang tua juga nggak akan terlalu ketat melarang saya untuk main musik. Selama ini saya bolos belajar, baru main musik, jadi mereka selalu marah. Saya baru sadar polanya sekarang bahwa itu salah. Tepat sekali, kamu sudah memilih polanya sendiri dan kamu yang menemukan solusinya ya. Itu yang namanya tanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Inti dari konseling realitas ini kalau kita rangkum, rencana kamu ada 3 nih. Yang pertama itu mengumpulkan 3 tugas yang tertunda mulai besok dengan menghubungkan dari hari ini, betul? Ya, kedua itu belajar bersama Dani hari Rabu atau Kamis, dan ketiga itu menyiapkan poin-poin untuk berbicara dengan orang tua kamu dan memilih hari Sabtu pagi sebagai momennya. Apakah ada yang ingin kamu tambahkan atau ubah? Sepertinya cukup, Ibu. Saya mau coba ini dulu, 3 rencana ini dulu. Kalau langsung banyak, takutnya nanti saya malah enggak terjalani dengan baik. Ibu setuju penuh nih ya. Lebih baik sedikit tapi dijalani daripada banyak tapi tidak ada yang terwujudkan gitu. Dan satu hal lagi nih terakhir, kamu tidak untuk berkomitmen bahwa apapun yang terjadi kamu tidak akan menyerah pada rencana ini minimal selama 1 minggu ini gitu ya. Bahkan kalau ada hambatan kamu coba tetap jalani. Baik, saya akan tetap coba dan saya akan janji bisa jalani hari itu. Ibu pegang janji kamu ya Latifah, dan ibu bangga dengan keberanian kamu hari ini dengan datang ke sini dengan jujur tentang perasaan kamu saat ini dan mungkin berkomitmen untuk berubah. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan ya. Baiklah Latifah, kita akan menutupi sesi hari ini. Sebelum kamu pergi, ibu ingin menanyakan dulu hal pertama, apa yang kamu rasakan setelah berbicara dengan ibu tadi? Perasaan saya pada saat ini alhamdulillah juga, Ibu, kayak ada beban yang terangkat. Jadi saya juga sadar ternyata masalah saya bukan karena saya bodoh atau gagal, tapi karena saya belum tindakan yang tepat dan ternyata ada jalan keluarnya. Itu kesimpulan yang sangat matang ya bagi Latifah ya. Kamu tidak gagal, kamu hanya belum menemukan cara yang tepat saja ya. Dan sekarang kamu mulai menemukannya nih. Pertama, kedua, apa satu hal paling penting yang kamu bawa pulang dari sini nih, dari sesi sini? Bahwa saya punya kontrol atas hidup saya, bukan orang lain yang menentukan apakah saya bahagia atau tidak, tapi pilihan-pilihan yang akan saya buat sendiri, dan saya mau memulai membuat pilihan yang lebih baik lagi. Baik, luar biasa ya. Itu adalah inti dari konseling realitas yang kita jalani hari ini ya, bahwa kamu adalah pemilik hidupmu dan setiap pilihan yang kamu pilih, yang kamu buat membentuk kenyataan hidupmu. Ibu sangat yakin kamu bisa menjalani rencana yang sudah kamu lakukan, yang kita susun ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan hari Senin untuk melihat perkembangannya ya. Apakah kamu sedia? Bersedia, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Saya tadi masuk dengan kepala penuh, sekarang rasanya bisa lebih jernih lagi dan saya punya arahan ke depan seperti apa. Sama-sama Latifah. Ingat, kamu tidak sendiri dalam hal ini ya. Ibu di sini untuk mendampingi kamu. Jaga dirimu baik-baik ya. Dan sampai jumpa di minggu depan. Iya, Ibu, sampai di minggu depan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya Ibu pamit ya, Ibu.
Baik, terima kasih juga ya buat Latifah. Ibu, terima kasih banyak. Baik.